Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kami kelompok 3 izin untuk mempresentasikan materi yang berjudul dan lingkungan dan budaya perusahaan. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, untuk yang pertama ada Nurlailia dengan NPM akhir 04. Yang kedua ada Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhir 010. Yang ketiga ada Beratani Ami Dharma dengan NPM 039. Yang keempat ada Sinta Widi Cahyani dengan NPM 045. Yang kelima ada Tantra Mansaria dengan NPM 107. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Afia Yuza dengan NPM 108. Baik, untuk materi kali ini teman-teman, ada beberapa poin yang kami bahas, yaitu yang pertama ada lingkungan eksternal, yang kedua ada hubungan perusahaan, lingkungan, yang ketiga ada perusahaan internal, budaya perusahaan, dan juga yang terakhir ada lingkungan dan budaya. Baik, yang pertama poin yang kita bahas adalah lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal adalah lingkungan terluar di perusahaan yang secara tidak langsung itu juga mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan juga lingkungan tugas. Nah, definisi dari lingkungan umum sendiri itu adalah faktor-faktor eksternal yang lebih luas dan tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Nah, tetapi tetap memiliki dampak besar meskipun faktor lingkungan umum ini eh, tidak eh, tidak di dalam perusahaan, tetapi di luar, tapi memiliki dampak besar terhadap operasional dan juga strategi perusahaan. Dan yang kedua ada lingkungan tugas. Nah, lingkungan tugas ini adalah elemen-elemen eksternal yang langsung mempengaruhi operasional sehari-hari perusahaan dan dapat dikelola serta dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh manajer. Jadi bedanya kalau lingkungan umum itu luarnya perusahaan, tapi kalau lingkungan tugas itu lebih di dalam, tapi bukan di dalam juga, tapi juga mempengaruhi operasional sehari-hari perusahaan. Itu teman-teman. Nah, di lingkungan umum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya ada faktor internasional, teknologi, sosial budaya, ekonomi, politik hukum, dan juga alam. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu ada faktor internasional. Jadi faktor internasional ini itu adalah segala kondisi yang terjadi di tingkat global atau internasional yang mempengaruhi perusahaan. Nah, contohnya itu ada seperti perdagangan internasional, terus juga ada apa namanya isu perang itu juga mempengaruhi eh, peru- apa namanya operasional perusahaan. Misalkan nih, contohnya tuh ada kita kan pasti udah tahu lagi ada eh, perang antar negara. Nah, itu juga mempengaruhi eh, perusahaan dengan adanya perang antar negara eh, untuk kegiatan ekspor impor itu juga bakalan terhambat teman-teman. Gitu. Setelah itu ada faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. Nah, contohnya di faktor teknologi ini tuh seperti perkembangan AI. Nah, seperti perkembangan AI dengan berkembangnya ilmu dan teknologi itu juga mempengaruhi perusahaan. Dan misalkan nih kita langsung bisa mendapatkan informasi dengan cepat dengan adanya AI tersebut gitu tanpa kita harus mencari-cari atau bingung untuk mencarinya. Tuh. Nah, setelah itu adalah
ada faktor sosial budaya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dan ini contohnya yaitu ada tren-tren di masyarakat gitu. Nah, dengan cara perusahaan mengetahui tren-tren yang ada pada eh, era modern ini, perusahaan juga mm, dapat dapat mempengaruhi perusahaan dengan tren-tren yang ada. Jadi sebisa mungkin perusahaan ini itu bisa mengikuti tren-tren yang ada pada masyarakat. Jadi produk yang ada pada perusahaan ini itu bisa dikenal oleh khalayak ramai gitu di masyarakat. Nah, setelah itu ada faktor ekonomi. Nah, ini tuh merujuk pada ekonomi yang berlaku, baik secara mikro maupun makro yang mempengaruhi daya beli masyarakat atau juga biaya operasional. Nah, di faktor ekonomi ini tuh contohnya seperti pasti kalian tahu akhir-akhir ini itu ada apa namanya PPN 12%, tapi ternyata di apa namanya di barang mewah saja. Nah, di faktor ekonomi eh, bertambahnya pajak ini juga eh, berpengaruh kepada perusahaan gitu kan. Jadi dari mulai pencatatan keuangannya itu juga kan pasti berubah dengan naiknya eh, PPN tersebut, dan juga pasti menyesuaikan kembali, bukan lagi memakai eh, sistem yang lama, tetapi dia membuat sistem yang baru. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada eh, faktor politik hukum. Nah, ini mencakup kebijakan pemerintah, undang-undang, dan juga peraturan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada faktor alam. Nah, ini tuh melibatkan aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, contohnya di faktor alam ini tuh misalkan ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, terus ada gunung meletus dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mempengaruhi perusahaan juga. Gitu, teman-teman. Tapi cek dulu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Azhara Rahmadani dengan NPM akhiran 010. Selanjutnya adalah hubungan perusahaan dengan lingkungan. Setiap perusahaan pasti berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, lingkungan ini bisa berubah-ubah dan pasti mempengaruhi bagaimana perusahaan dalam mengambil keputusan. Supaya perusahaan tersebut tetap bertahan, mereka harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama, ada ketidakpastian lingkungan. Bayangkan kalian mempunyai bisnis jualan kopi. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, bahan baku stabil, pelanggan setia, pesaing tidak ada, hidup akan menjadi lebih enak, nyaman, mudah kan dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, berbeda lagi dengan kalau ada kenaikan harga bahan baku, tren minuman yang berubah, dan ada banyak kompetitor baru, itu buat bisnis kita lebih sulit buat dijalankan. Itulah yang disebut dengan ketidakpastian lingkungan. Ada dua hal utama yang bikin lingkungan bisnis ini jadi nggak pasti. Yang pertama ada dinamika lingkungan, yaitu seberapa cepat perubahan terjadi. Misalnya tren minuman atau makanan yang cepat berubah, atau adanya peraturan-peraturan baru yang muncul. Yang kedua ada kompleksitas lingkungan, yaitu seberapa banyak faktor yang harus diperhatikan. Kalau banyak pemasok, pesaing, dan aturan yang harus diikuti, maka kan makin rumit jadinya. Nah, semakin tinggi dari ketidakpastian tersebut, semakin sulit buat perusahaan membuat rencana untuk jangka panjang. Yang kedua, bisa dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Karena lingkungan yang selalu berubah-ubah, perusahaan harus pintar-pintar menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungannya. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama ada peran-peran perluasan batas, yaitu perusahaan harus mempunyai orang-orang yang tugasnya untuk itu mencari informasi dari luar. Misalnya tim pemasaran yang memantau tren pelanggan, public relation atau PR yang menjaga hubungan dengan media dan pemerintah, dan analisis pasar yang selalu mengecek pesaing dan peluang baru. Tujuan dari peran-peran tersebut adalah supaya perusahaan bisa tahu lebih dulu kalau ada perubahan yang bisa mempengaruhi bisnisnya tersebut. Yang selanjutnya ada rekanan antar organisasi. Nggak semua perusahaan itu bisa berdiri sendiri. Terkadang lebih baik bergabung dengan atau kerjasama dengan pihak lain supaya menjadi lebih kuat. Dengan cara yang pertama bisa dengan aliansi bisnis, yaitu dua perusahaan yang bekerja sama. Contohnya ada perusahaan gadget yang bekerja sama dengan perusahaan software untuk agar produknya itu lebih bagus, atau bisa dengan outsourcing, yaitu mengalihkan sebagian kerjaannya ke pihak lain. Contohnya banyak perusahaan yang menggunakan jasa call center untuk layanan jasa pelanggan mereka. Dan yang terakhir ada supply chain partnership, yaitu bekerja sama dengan pemasok agar bahan baku selalu tersedia. Ada contoh nyatanya, yaitu dari Nike. Nike itu mereka nggak bikin sendiri semuanya produknya, tapi mereka bekerja sama dengan pabrik-pabrik di berbagai negara untuk memproduksi beberapa produknya. Kerjasama kayak gini bikin bisnis lebih fleksibel dan nggak gampang goyah kalau ada perubahan di pasar. Yang terakhir ada merger dan joint venture. Daripada bersaing terus-menerus, lebih baik dua perusahaan gabung atau bikin proyek bersama. Nah, merger ini adalah perusahaan yang bergabung menjadi satu supaya lebih kuat. Contohnya ada Disney yang mengakuisisi Pixar supaya makin bagus dan jago di dalam dunia animasi. Sedangkan joint venture adalah dua perusahaan bikin proyek baru bersama tapi mereka nggak gabung. Contohnya ada di Toyota dan Subaru yang membuat mobil sport Toyota 86 dan Subaru BRZ. Dengan merger atau joint venture ini, perusahaan bisa berbagi resiko dan mempercepat pertumbuhan bisnisnya masing-masing. Lingkungan internal adalah suatu elemen yang ada di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi budaya organisasi, seperti teknologi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Ada beberapa elemen-elemen yang terkandung di dalam lingkungan internal dan budaya perusahaan. Yang pertama ada simbol. Simbol adalah suatu objek atau tindakan yang mengandung makna untuk orang lain. Simbol ini seperti bahasa nonverbal yang dapat menyampaikan nilai-nilai penting. Yang kedua ada cerita. Cerita adalah suatu bentuk narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan sering diceritakan kepada orang lain. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayani, nomor NPM akhir 045. Baik, selanjutnya ada panutan. Ini tuh orang-orang yang jadi contoh nyata dalam menerapkan budaya organisasi. Mereka menunjukkan perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Jadi kita itu bisa mencontoh mereka ya, mencontoh dan belajar dari mereka seperti itu. Selanjutnya ada slogan. Nah, slogan ini adalah kalimat singkat yang mencerminkan nilai inti perusahaan. Slogan ini membantu kita mengingat dan memahami apa yang dianggap penting oleh organisasi atau perusahaan seperti itu. Yang terakhir ada seremoni. Seremoni itu apa sih? Seremoni itu adalah acara formal seperti penghargaan dan perayaan perusahaan. Jadi lewat acara-acara ini, organisasi atau perusahaan mengakui dan menghargai kontribusi individu atau tim, sekaligus memperkuat nilai-nilai yang dianut. Nah, selain itu, ada juga tiga tingkatan budaya organisasi menurut Edgar Schelim yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada artefak. Artefak itu apa? Artefak itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat langsung,
Seperti apa? Seperti struktur organisasi, aturan, dan desain kantor. Nah, artefak ini nunjukin gimana sih budaya organisasi diwujudkan secara nyata. Yang kedua, ada nilai yang dianut. Nilai yang dianut ini adalah keyakinan dan norma yang secara jelas dinyatakan oleh organisasi atau perusahaan. Nilai-nilai ini jadi panduan kita dalam mengambil keputusan dan berperilaku sehari-hari. Yang terakhir adalah asumsi dasar. Asumsi dasar itu apa? Asumsi dasar itu adalah mendasar ya, keyakinan yang mendasar yang udah mendarah daging dalam organisasi dan seringkali kita itu nggak sadarin ya. Asumsi dasar ini membentuk cara kita melihat dunia dan bertindak dalam konteks organisasi seperti itu. Dengan memahami ketiga tingkatan itu ya, kita bisa lebih ngerti gimana sih budaya organisasi terbentuk dan gimana sih kita bisa ikut berkontribusi dalam pengembangannya. Yang selanjutnya terdapat lingkungan dan budaya. Lingkungan dalam perusahaan menunjuk pada kondisi lingkungan para pegawai. Kondisi lingkungan para pegawai tersebut juga tergantung pada pimpinan. Budaya organisasi itu dapat membuat peran penting untuk para pegawai dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerjanya. Dalam perusahaan, terdapat 4 jenis budaya organisasi yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan oleh manajer. Yang pertama yaitu budaya penyesuaian. Budaya ini muncul dalam lingkungan perusahaan yang mengharuskan adanya proses perubahan yang cepat dari para pegawai. Suatu manajer akan mendorong nilai-nilai yang dapat mendukung kemampuan para pegawai untuk mengenali, memahami, dan mengartikan sinyal-sinyal dari lingkungannya dengan cepat. Yang kedua yaitu budaya pencapaian. Dalam jenis budaya perusahaan ini itu tidak mengharuskan adanya respon cepat dalam suatu perubahan, karena fokus dalam jenis budaya ini itu kerja keras mereka terhadap tujuan agar segera tercapai. Yang ketiga, terdapat budaya keterlibatan. Dalam jenis budaya ini, manajer akan menekankan pada kerjasama yang baik, perhatian terhadap satu sama lain, dan juga tidak memandang status mereka. Dalam organisasi dengan menggunakan jenis budaya ini juga dicirikan dengan penuh kekerabatan. Lalu yang terakhir yaitu budaya konsistensi. Dalam jenis budaya ini, suatu perusahaan akan dicirikan dengan patuh terhadap aturan agar suatu perusahaan tetap stabil. Selain itu, dalam budaya ini juga mendukung dan menghargai cara bekerja yang rasional. Selanjutnya, terdapat kinerja tinggi. Suatu perusahaan akan mendapatkan berbagai ancaman saat perusahaan tersebut teliti dengan proses pekerjaannya dan juga kinerja yang tinggi. Kinerja tinggi ini juga dapat memotivasi para pegawai untuk mencapai tujuannya bersama. Selain itu, kinerja tinggi ini juga dapat membentuk karakter para pegawai. Selanjutnya yaitu terdapat satu cara di mana manajer dapat membentuk norma dan nilai perusahaan, yaitu dengan kepemimpinan budaya. Manajer harus melakukan komunikasi kepada para pegawai untuk memotivasi mereka. Dalam hal tersebut, seorang pemimpin budaya menggunakan tanda atau simbol untuk memengaruhi budaya perusahaan. Dalam hal ini, terdapat 2 area penting yang akan dilakukan pemimpin budaya tersebut. Yang pertama yaitu pemimpin budaya akan menegaskan visinya yang dapat diyakini para pegawai. Jadi seorang pemimpin akan meyakini visi yang dapat dianut dan diyakini para pegawainya. Nilai-nilai tersebut terikat dengan nilai pendorong yang sudah jelas. Lalu yang kedua, terdapat pemimpin budaya akan memperhatikan aktivitas sehari-hari para pegawai untuk memperkuat visinya. Dalam hal ini, pemimpin harus menjamin prosedur kerja dan sistem penghargaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya. Tindakan manajer harus membuktikan dengan perbuatannya. Manajer juga harus luas menyampaikan nilai-nilai budaya melalui perkataan dan perbuatannya tersebut.